Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Ferdi, si calon guru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang teori-teori belajar dalam IPA dan pendekatan-pendekatan pembelajaran dalam IPA. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi tugas saya pada mata kuliah KDP IPA kelas rendah yang diampu oleh Bapak Syamsurijal SPD MPD. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk pada pembahasannya ya guys. Silahkan disimak dan ditonton dengan baik. Oke. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang teori belajar Brunner. Nah, di sini agendanya terdiri atas 7. Yang pertama, pengertian teori belajar Brunner. Yang kedua, 3 proses belajar. Yang ketiga, tahapan teori belajar Brunner. Yang keempat, ide Brunner dalam proses pendidikan. Yang kelima, dalil Brunner dalam pembelajaran matematika. Yang keenam, implikasi teori belajar Brunner. Dan yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan teori Brunner. Nah guys, siapakah Jerome Seymour Brunner? Dia adalah pencetus utama psikologi kognitif dan konstruktif. Dia lahir di New York 1 Oktober 1915. Untuk jenjang pendidikannya, sarjana S1 tahun 1937 di Duke University, dan jenjang pendidikan selanjutnya yaitu pasca sarjana S2 tahun 1941 di Harvard University. Nah, itu adalah biodata pribadi dari Jerome Seymour Brunner itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat sendiri guys, di situ ada foto dari Bapak Jerome Seymour Brunner yang merupakan pencetus utama psikologi kognitif dan konstruktif. Nah, selanjutnya pengertian dari teori belajar Brunner dan teori pengajaran Brunner. Untuk teori belajar Brunner yaitu bersifat deskriptif, sedangkan teori pengajaran Brunner yaitu bersifat menentukan. Nah, selanjutnya adalah 3 proses belajar. Untuk 3 proses belajar di sini terbagi atas 3. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan adalah pengalaman baru, menambah pengetahuan, memperluas dan memperdalam. Yang kedua, transformasi. Transformasi adalah perubahan perspektif yang bermakna. Yang ketiga, menguji ketepatan adalah menilai proses transformasi. Nah, itu merupakan 3 proses belajar dalam teori Brunner.
Nah, selanjutnya tahapan teori belajar Brunner. Nah, untuk tahapan teori belajar Brunner terbagi atas 1. Tahap enaktif. Tahap enaktif adalah penyajian memanipulasi objek. Untuk penyajian memanipulasi objek terbagi atas 2, yaitu yang pertama benda konkret, yang kedua situasi nyata. Tahap yang kedua, yaitu tahap ikonik, adalah tahap pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Nah, tahap yang ketiga, yaitu tahap simbolik, adalah tahap yang menggunakan simbol-simbol abstrak. Nah, itu saja tahapan dari teori belajar Brunner. Ada 3 tahapan ya guys, untuk tahapan teori belajar Brunner. Nah, selanjutnya ide Brunner dalam proses pendidikan. Yang pertama, struktur pengetahuan. Struktur pengetahuan di sini yaitu menghubungkan antar fakta-fakta untuk memperoleh informasi. Kemudian yang kedua, kesiapan untuk belajar. Di sini kesiapan untuk belajar yaitu penguasaan keterampilan dari yang sederhana ke kompleks. Nah, yang ketiga, nilai intuisi dalam proses pendidikan. Untuk nilai intuisi dalam proses pendidikan yaitu penilaian kemampuan memahami tanpa penalaran rasional dan intelektualitas. Yang keempat, motivasi atau keinginan untuk belajar. Nah, ada 4 ide Brunner dalam proses pendidikan.
Nah, selanjutnya implikasi teori belajar Brunner. Untuk implikasi teori belajar Brunner terdiri atas yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua menyajikan materi pelajaran, yang ketiga memperhatikan 3 tahapan teori belajar, yang keempat menilai hasil belajar, dan yang kelima guru sebagai fasilitator. Nah, ada 5 implikasi dari teori belajar Brunner. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari teori Brunner. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama mudah diingat, kedua hasil belajar yang maksimal, ketiga meningkatkan penalaran dan keterampilan, 4 melatih keterampilan. Nah, ada 4 ya guys untuk kelebihan dari teori Brunner. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, tidak semua peserta didik dapat bekerja sama. Yang kedua, harus menyesuaikan kebudayaan. Yang ketiga, waktu yang relatif lama. Nah, itu adalah kekurangan dari teori Brunner itu sendiri. Selanjutnya, contoh penggunaan teori Brunner. Nah, di sini penggunaan teori Brunner dilakukan di kelas 1 SD. Untuk materi yang digunakan berupa materi penjumlahan, sedangkan pengajarannya berupa pengaplikasian menggunakan 3 tahapan teori belajar Brunner, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari teori Brunner. Terima kasih. Itu saja penjelasan atau pemaparan dari teori Brunner. Nah, teori belajar selanjutnya yaitu teori Ausubel. Menurut Ausubel, ada 2 jenis belajar. Yang pertama belajar bermakna atau meaningful learning, yang kedua belajar menghafal atau rote learning. Nah guys, apakah kalian tahu apa itu belajar bermakna? Dan apa itu belajar menghafal? Apakah kalian tahu? Kalau tidak tahu, silakan cari jawabannya di Google ya guys. Nah, selanjutnya di sini terdapat 4 macam dari rangkaian teori
Ausubel, yang pertama proses, yang kedua pengetahuan dasar, yang ketiga struktur kognitif, yang keempat informasi baru. Nah, di sini ada syarat materi yang dapat diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Syarat yang pertama yaitu materi yang sesuai, syarat yang kedua yaitu faktor motivasi. Nah, itu saja atau dua saja syarat dari materi yang dapat diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah kita miliki. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bermakna. Yang pertama, struktur kognitif yang ada. Yang kedua, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Selanjutnya, 4 tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Yang ketiga, belajar menerima atau ekspositori yang bermakna. Yang keempat, belajar menerima atau ekspositori yang tidak bermakna. Nah guys, apakah kalian tahu belajar dengan penemuan yang bermakna itu apa? Kemudian belajar dengan penemuan yang tidak bermakna yaitu apa? Selanjutnya, belajar menerima atau ekspositori yang bermakna yaitu apa? Yang terakhir, belajar menerima atau ekspositori yang tidak bermakna yaitu apa? Silakan dicari di Google ya, guys. Nah, selanjutnya kita pindah ke dua fase penerapan teori Ausubel. Yang pertama, fase perencanaan, yang kedua, fase pelaksanaan. Untuk fase perencanaan terdiri dari yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, yang kedua, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, yang ketiga, membuat struktur materi, yang keempat, memformulasikan advance organizer. Selanjutnya fase pelaksanaan yaitu kemudian prinsip pembelajaran bermakna. Yang pertama, advance organizer, yang kedua, elaborasi konsep, yang ketiga, belajar superordinat, yang keempat, penyesuaian integratif. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran bermakna. Yang pertama, informasi lebih lama diingat. Yang kedua, memudahkan belajar materi yang mirip. Yang ketiga, mempermudah belajar walaupun terjadi lupa. Nah, selanjutnya kelemahan belajar bermakna. Yang pertama, informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama.
Terima kasih, itulah penjelasan atau pemaparan mengenai teori Ausubel. Nah, selanjutnya yaitu teori belajar Gagne. Nah, seperti yang kita lihat sendiri di situ sudah ada biodata diri dari Robert Gagne. Nah, di sini terlihat bahwa Robert Louis Gagne berpendapat apakah itu tingkat belajar menurut Gagne? Ada yang tahu? Nah, yang pertama yaitu belajar isyarat atau signal learning. Contohnya seperti lambaian tangan. Yang kedua, belajar stimulus respon atau stimulus response learning. Contohnya yaitu siswa mencatat penjelasan guru yang dituliskan di papan tulis. Nah, yang ketiga, belajar merangkai tingkah laku atau behavior chaining learning. Contohnya yaitu membuat suatu benda merupakan bentuk belajar tingkah laku. Nah, yang keempat yaitu belajar asosiasi verbal atau verbal chaining learning. Contohnya membedakan suatu bentuk bangun. Yang kelima, belajar diskriminasi atau discrimination learning. Contohnya itu membedakan terhadap berbagai rangkaian, misalnya lingkaran sama elips. Nah, yang keenam yaitu konsep terdefinisi. Yang ketujuh, belajar memecahkan masalah atau problem solving learning. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara penerapan dari teori Gagne. Ada yang tahu, guys? Nah, yang pertama yaitu memperoleh perhatian. Yang kedua, memberikan info tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, merangsang siswa. Yang keempat, menyajikan stimulus. Yang kelima, memberikan bimbingan. Yang keenam, memancing kinerja. Yang ketujuh, memberikan balikan. Yang kedelapan, menilai hasil belajar. Dan yang kesembilan, mengusahakan transfer. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan dari teori Gagne, penerapan dari teori Gagne. Sini keunggulannya terbagi atas 4. Selanjutnya, kelemahan dari penerapan teori Gagne. Untuk kelemahannya terbagi atas 4 juga. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan atau pemaparan mengenai teori Gagne. Nah, selanjutnya teori belajar kognitif Piaget. Dalam perkembangan intelektual ada 3 hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Struktur Piaget memandang ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan logis anak-anak. Tindakan action menuju pada operasi-operasi dan operasi-operasi menuju pada perkembangan struktur-struktur. Isi merupakan pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Fungsi adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. Nah, selanjutnya perkembangan kognitif bukan sesuatu yang diukur secara kuantitatif melainkan kualitatif. Anak yang usianya berbeda akan berbeda pula perkembangan kognitifnya. Nah, selanjutnya menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Satu, organisasi memberikan setiap organisme kemampuan untuk mengestimasikan atau mengorganisasi proses-proses fisik atau psikologis menjadi sistem-sistem yang teratur dan berhubungan. Yang kedua, adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi.
Dengan kata lain, organisasi memiliki kecenderungan untuk membuat struktur kognitif menjadi semakin kompleks dan terorganisir yang disebut skema. Selanjutnya contoh organisasi, yaitu anak laki-laki yang baru berumur 4 bulan mampu untuk menatap dan menggenggam objek. Setelah itu, dia berusaha mengkombinasikan dua kegiatan ini, menatap dan menggenggam, dengan menggenggam objek-objek yang dilihatnya. Nah, selanjutnya asimilasi. Peleburan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada itu disebut sebagai asimilasi. Untuk contoh dari asimilasi, yaitu seorang anak memahami prinsip pengurangan. Ketika mempelajari prinsip pembagian, maka terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang dikuasainya dengan prinsip pembagian atau informasi baru. Selanjutnya, akomodasi adalah perubahan yang terjadi pada sebuah struktur kognitif dalam rangka menampung informasi baru. Nah, selanjutnya contoh dari akomodasi, yaitu anak menguasai prinsip pengurangan, kemudian mempelajari pembagian, lalu diberikan soal-soal tentang pembagian. Itulah akomodasi. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sedangkan disekuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Terima kasih, itulah penjelasan atau pemaparan dari teori Piaget. Nah, selanjutnya kita beralih ke teori belajar Lev Semonovic-Vygotsky. Pandangan kognitif Vygotsky berbeda dari teori kognitif lain seperti teori kognitif Piaget, Brunner, dan lain-lain. Melihat kognitif dalam perspektif yang lebih luas, Vygotsky percaya bahwa perkembangan kognitif individu berlaku kemampuan untuk membina semua pengalaman sebenar interaksi individu dengan persekitaran sekitar. Nah, selanjutnya, menurut Vygotsky, perkembangan kognitif individu berlaku dalam dua peringkat, yaitu yang pertama peringkat sosial, yang kedua peringkat individu. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan atau pemaparan dari teori belajar Vygotsky. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendekatan pembelajaran. Yang seperti kita lihat di sini di depan ini terdapat mind mapping dari pendekatan CTL dan pendekatan STM. Untuk pendekatan CTL terdiri atas pengertian, karakteristik, dan prinsip dasar, sementara pendekatan STM sama juga kayak pendekatan CTL, terdiri atas pengertian, karakteristik, dan prinsip dasar. Nah, yang kita lihat ini adalah mind mapping atau peta pikiran dari pendekatan pembelajaran CTL dan pendekatan pembelajaran STM. Nah, pendekatan CTL, Contextual Teaching and Learning CTL, adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan materi yang dipahami dalam kehidupan mereka.
Nah, CTL bertujuan untuk menekankan kepada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi. Selanjutnya, CTL juga bertujuan mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Tujuan selanjutnya yaitu CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkan materi dalam kehidupan. Nah, itu saja atau 3 saja tujuan dari pendekatan CTL. Nah, selanjutnya prinsip dasar CTL, yaitu yang pertama belajar berbasis masalah, problem based learning. Bukan sekedar drill informasi, tetapi menggunakan informasi dan berpikir kritis. Yang kedua, pengajaran autentik atau authentic instruction, yaitu memperkenankan siswa untuk mempelajari sesuai kehidupan nyata. Yang ketiga, belajar berbasis inquiry atau inquiry based learning, yaitu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan mencari tahu jawabannya. Nah, prinsip dasar CTL selanjutnya atau yang keempat yaitu belajar berbasis proyek atau tugas terstruktur atau project based learning, yaitu belajar yang dilakukan secara komprehensif atau terpadu dengan harapan untuk mendapatkan banyak hal. Yang kelima, belajar berbasis kerja atau work based learning. Belajar adalah bekerja, dan ketika orang bekerja, maka orang tersebut belajar banyak hal. Yang keenam, belajar jasa layanan atau service learning, yaitu belajar dengan menumbuhkan rasa percaya diri, merasa dibutuhkan, bekerja sama, dan akrab pada kegiatan di luar maupun di dalam kelas. Yang ketujuh, belajar kooperatif atau cooperative learning, yaitu belajar melalui interaksi dengan teman-teman. Jadi guys, untuk prinsip dasar CTL itu terbagi atas 7 prinsip dasar ya. Nah, selanjutnya karakteristik CTL. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu pengetahuan kognitif berdasarkan pengalaman. Yang kedua, questioning, yaitu guru memotivasi siswa untuk bertanya. Yang ketiga, inquiry, yaitu pembelajaran berdasarkan penemuan dan berpikir sistematis. Yang keempat, learning community, yaitu pengalaman siswa didukung oleh komunikasi dengan orang lain. Yang kelima, pemodelan, yaitu memperagakan sesuatu.
Yang keenam, refleksi, yaitu mengecek kembali pengalaman siswa. Dan yang ketujuh, authentic assessment, yaitu mengumpulkan informasi perkembangan siswa secara nyata. Nah, untuk karakteristik CTL di sini guys ada 7 ya. Selanjutnya kita pindah ke pendekatan STM. Pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat adalah suatu usaha untuk menyajikan sains IPA melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan STM melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, pencarian informasi bahan pembelajaran, dan bahkan pada evaluasi belajar. Untuk pendekatan STM bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan dalam menghadapi masalah di masyarakat. Selanjutnya, prinsip dasar STM. Nah, prinsip dasar yang pertama yaitu hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, seperti yang kita lihat di samping layar HP-nya, di samping kiri, di situ ada rangkaian antara sains, teknologi, dan masyarakat yang berhubungan erat. Nah, yang kedua, prinsip dasar yang kedua yaitu proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu ada 5 ranah pembelajaran, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah proses sains, yang keempat ranah kreativitas, dan yang kelima ranah hubungan dan aplikasi. Nah, itu adalah prinsip dasar dari STM atau pendekatan pembelajaran STM. Nah, selanjutnya karakteristik STM. Yang pertama yaitu masalah yang diangkat sebagai bahan pembelajaran bersifat setempat, nyata, bermakna, dan berdampak pada siswa. Yang kedua, saat kegiatan pembelajaran dipergunakan sumber daya setempat. Yang ketiga, pendekatan STM menuntut semua siswa untuk ikut serta terlibat secara aktif. Yang keempat, membutuhkan alokasi waktu yang lebih banyak dibanding pendekatan tradisional. Yang kelima, masalah difokuskan pada dampak sains dan teknologi bagi siswa sendiri. Yang keenam, materi pembelajaran meliputi produk sains dan proses sains. Yang ketujuh, siswa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedelapan, memberikan kesempatan siswa untuk berpikir tentang karirnya di masa mendatang. Yang kesembilan, siswa mencermati dampak sains dan teknologi di masa depan.
Yang ke-10, adanya kebebasan dalam proses belajar. Siswa membangun pemahaman tentang sains, teknologi, dan masyarakat secara mandiri. Nah guys, sampai di situ dulu pendekatan pembelajaran mengenai CTL dan STM. Terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke model pembelajaran inquiry atau pendekatan pembelajaran inquiry. Asal kata satu. Kata inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, melakukan pemeriksaan. Itu menurut Eccles dan Hasan Sadli tahun 2003, halaman 323. Pengertian. Nah, yang kedua adalah pengertian. Inquiry Based Learning (IBL) adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Dapat disimpulkan, inquiry merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, dalam pembelajaran inquiry ini, siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Untuk karakteristiknya yaitu yang pertama menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Yang keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Nah, selanjutnya ciri-ciri model pembelajaran inquiry atau pendekatan pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menemukan sikap percaya diri atau self-belief. Pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dalam pembelajaran inquiry, siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Yang pertama, inquiry terbimbing atau guided inquiry approach. Yang kedua, inquiry bebas atau free inquiry approach. Yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasikan atau modified free inquiry approach. Nah, selanjutnya jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Yang pertama, inquiry terbimbing atau guided inquiry approach. Pendekatan inquiry terbimbing yaitu pendekatan inquiry di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Pada pendekatan ini, siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi kelompok maupun secara individual agar mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu kesimpulan secara mandiri. Nah, yang kedua, inquiry bebas atau free inquiry approach. Pada umumnya pendekatan ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Karena dalam pendekatan inquiry bebas ini menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan. Siswa diberi kebebasan menentukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan selama proses ini. Bimbingan dari guru sangat sedikit diberikan atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Nah, yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasikan atau modified free inquiry approach. Pendekatan ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari dua pendekatan inquiry sebelumnya, yaitu pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan inquiry bebas. Dalam pendekatan inquiry jenis ini, guru membatasi memberi bimbingan agar siswa berupaya terlebih dahulu secara mandiri dengan harapan agar siswa dapat menemukan sendiri penyelesaiannya. Namun, apabila ada siswa yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka bimbingan dapat diberikan secara tidak langsung dengan memberikan contoh-contoh yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi atau melalui guru dengan siswa dalam kelompok lain. Nah, itu saja guys untuk jenis-jenis model pembelajaran inquiry, terbagi atas 3 ya guys. Terima kasih. Itulah penjelasan atau pemaparan tentang pendekatan pembelajaran inquiry.
Nah, selanjutnya kita pindah ke pendekatan pembelajaran keterampilan proses dalam IPA. Nah, untuk keterampilan proses adalah salah satu pendekatan yang menekankan pada fakta dan pendekatan konsep yang digunakan dalam pembelajaran IPA yang didasarkan pada langkah kegiatan dalam menguji sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan pada waktu membangun atau membuktikan suatu teori. Selanjutnya, keterampilan proses dasar. Khusus untuk keterampilan proses dasar, proses-prosesnya meliputi keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, serta mengenal hubungan angka. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan keterampilan proses. Untuk kelebihannya, pertama, siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Kedua, siswa mengalami sendiri proses untuk mendapatkan konsep-konsep pengetahuan. Tiga, mengembangkan sikap ilmiah dan merangsang rasa ingin tahu siswa. Keempat, mengurangi ketergantungan siswa terhadap orang lain dalam belajar. Lima, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Enam, siswa memiliki keterampilan-keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan ilmiah sebagaimana yang biasa dilakukan para saintis. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Kedua, jumlah siswa dalam kelas harus relatif kecil karena setiap siswa memerlukan perhatian guru. Yang ketiga, memerlukan perencanaan dengan sangat teliti. Empat, tidak menjamin bahwa setiap siswa akan dapat mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lima, sulit membuat siswa turut aktif secara merata selama berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan pembelajaran keterampilan proses. Terima kasih. Nah guys, sampai di situ dulu ya untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari hal tersebut. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.